Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada penonton pameran virtual produk video laporan aktualisasi dari kelompok 1 angkatan 7 dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di laporan aktualisasi pelatihan dasar CPNS golongan 3 BPSDM Sumatera Utara tahun 2023. Perkenalkan, saya Adrian Roni Septian Ziaan, merupakan peserta latsar golongan 3 angkatan 7 kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan laporan aktualisasi saya pada masa habituasi dengan judul laporan aktualisasi keran habis, peningkatan pengolahan keran air bersih di Puskesmas Bojigana, Kabupaten Nias. Selamat menyaksikan. Kegiatan yang pertama yaitu Pikir Aku, proses identifikasi karakteristik air baku, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan. Tahapan yang kedua, mencari referensi tentang pemeriksaan kualitas air baku. Tahapan yang ketiga, melakukan pemeriksaan karakteristik air baku di puskesmas. Tahapan yang keempat, melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas air baku puskesmas. Tahapan yang kelima, membuat laporan hasil pemeriksaan karakteristik air baku. Output dari kegiatan Pikir Aku adalah tersedianya hasil analisa air baku sebagai dasar teknis pengolahan air bersih di Puskesmas Bojigana. Kegiatan yang kedua yaitu Lembut Habis, leaflet pembuatan penyaringan air bersih, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan. Tahapan yang kedua, mencari referensi tentang karakteristik air baku. Tahapan yang ketiga, mendesain leaflet pembuatan penyaringan air bersih. Tahapan yang keempat, mencetak leaflet pembuatan penyaringan air bersih. Tahapan yang kelima, menempatkan leaflet di meja informasi puskesmas. Output dari kegiatan Lembut Habis adalah tersedianya leaflet cara pembuatan penyaringan air bersih sederhana di meja informasi Puskesmas Bojigana. Kegiatan yang ketiga yaitu Keran Habis, penyaringan keran air bersih Puskesmas, dengan tahapan kegiatan sebagai. Tahapan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan. Tahapan yang kedua, mencari referensi pembuatan filter air bersih. Tahapan yang ketiga yaitu mendesain rancangan filter air bersih. Tahapan yang keempat yaitu melakukan pemasangan filter air bersih. Tahapan yang kelima, membuat laporan pemasangan filter air bersih. Output dari kegiatan Keran Habis adalah tersedianya laporan dari hasil pemasangan alat filter air bersih di puskesmas. Kegiatan yang keempat yaitu Japri Siri, penjadwalan perawatan filtrasi air bersih, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu
berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan. Tahapan yang kedua, mencari referensi jadwal perawatan filter air bersih. Tahapan yang ketiga, merancang jadwal perawatan filter air bersih. Tahapan yang keempat, mencetak jadwal perawatan filter air bersih. Tahapan yang kelima, melakukan sosialisasi kepada petugas tentang perawatan filter air bersih. Output dari kegiatan Japri Siri yaitu tersedianya jadwal perawatan bulanan yang akan dilakukan bergantian oleh petugas. Kegiatan yang kelima yaitu ide nyaring, video edukasi pembuatan penyaringan air bersih dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan. Tahapan yang kedua yaitu mencari referensi video edukasi pembuatan penyaringan air bersih. Tahapan yang ketiga yaitu merekam video menggunakan kamera. Tahapan yang keempat yaitu melakukan video editing. Tahapan yang kelima yaitu mengupload video ke situs web Puskesmas. Tahapan yang keenam yaitu menayangkan video pada TV Informasi Puskesmas. Output dari kegiatan ide nyaring yaitu tersedianya video edukasi pembuatan penyaringan air sederhana di situs web Puskesmas dan TV Informasi Puskesmas. Demikianlah laporan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi di UPTD Puskesmas Bojiona, Kecamatan Idonegawo. Semoga dengan laporan aktualisasi ini, peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas Bojiona semakin maju dan semakin berkualitas. Yohowu Horas. Halo Sobat CPNS, perkenalkan saya Andika Arsementa Sembiring, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023 di BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan laporan aktualisasi saya yang berjudul Pekerti Nona, yaitu peningkatan ketertiban penyimpanan nota dinas pada bagian pengadaan barang dan jasa Kota Pematang Siantar. Saya bekerja pada Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, bagian pengadaan barang dan jasa. Baiklah, kegiatan saya yang pertama adalah syarat scan surat masuk. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua adalah
mempersiapkan alat scan. Tahapan yang ketiga adalah melakukan scan terhadap dokumen nota dinas yang masuk. Tahap yang keempat adalah menyimpan file tersebut dalam bentuk PDF. Kegiatan saya yang kedua adalah indata, input data ke komputer. Tahapan pertama pada kegiatan 2 ini adalah berkonsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua adalah membuat folder khusus untuk nota dinas pada komputer. Tahapan yang ketiga adalah mengambil surat masuk yang sudah di-scan untuk di-input ke dalam komputer. Tahapan yang keempat adalah penyimpanan data nota dinas pada komputer. Kegiatan yang ketiga adalah Sudin, susun nota dinas ke lemari berkas. Tahapan yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua adalah mempersiapkan map untuk menyusun nota dinas yang masuk. Tahapan yang ketiga adalah menyusun nota dinas yang sudah di-scan dengan rapi pada map yang telah tersedia. Tahapan yang keempat adalah menyimpan dokumen nota dinas pada lemari berkas. Kegiatan yang keempat adalah jarlogi, belajar tentang teknologi. Tahapan yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua adalah mencari akun media sosial ataupun media YouTube yang menyajikan perkembangan ilmu teknologi. Tahapan yang ketiga adalah mempersiapkan perangkat untuk mendukung pembelajaran melalui media sosial. Tahapan yang keempat adalah meluangkan waktu untuk menonton atau mempelajari ilmu yang dibagikan di media sosial atau media YouTube. Kegiatan yang kelima adalah ngatuk, ingat untuk upload. Tahapan yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua adalah menyiapkan perangkat dan memastikan koneksi internet yang bagus untuk melakukan upload dokumen.
Tahapan yang ketiga adalah membuat folder di akun Google Drive berdasarkan OPD masing-masing. Tahapan yang keempat adalah mengupload semua file nota dinas yang sudah di-scan. Demikianlah video penjelasan laporan aktualisasi saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video laporan aktualisasi dan habituasi saya, Agrifania Sembiring, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023, golongan 3, angkatan 7, kelompok 1, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan pendataan survei kondisi jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, buat alur survei kondisi jalan atau barisan. Dengan tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan barisan. Adapun mentor saya adalah Bapak Robi Fernando Nainggolan ST. 2. Mengumpulkan standar operasional prosedur dan peraturan tentang survei kondisi jalan. 3. Menyusun alur kegiatan pendataan survei kondisi jalan. Dan yang keempat, membuat jadwal kegiatan survei kondisi jalan. Kegiatan 2, bentuk tim survei kondisi jalan atau tusukan dengan tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan tusukan. 2, melakukan koordinasi dengan rekan kerja terkait pembentukan tim survei. 3. Mempersiapkan form survei, alat-alat survei, dan peralatan dokumentasi. 4. Memberikan arahan detail survei dan tata cara pengisian form survei. Kegiatan 3, percontohan survei kondisi jalan dengan tahapan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan coran. 2. Melakukan koordinasi persiapan ke lapangan dengan tim survei. 3. Mengukur panjang ruas jalan, lebar jalan, bangunan pelengkap, saluran atau tembok penahan tanah, dan item lain sesuai form. 4. Memperhatikan jenis permukaan jalan. 5. Serah terima form hasil survei, foto dokumentasi, dan data hasil survei lainnya dengan tim survei. Kegiatan 4, digitalisasi data hasil survei kondisi jalan atau tatanan. Dengan tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan tatanan. 2. Mengolah hasil pengukuran survei kondisi jalan pada Microsoft Excel. 3. 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 Menyusun gambar maupun dokumentasi ruas jalan dan bangunan pelengkapnya. 4. Melakukan upload data visual ruas jalan ke aplikasi Google Earth. 5. Melakukan scanning terhadap berkas pendataan survei kondisi jalan. 6. Membuat penyimpanan data pada Google Drive. Kegiatan 5. Distribusi data hasil survei kondisi jalan atau bursa. Dengan tahapan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan bursa. 2. Menyusun soft file dan hard file data hasil survei. 3. Menyimpan hard file data hasil survei bersama dengan admin. 4. Membuat link Google Drive penyimpanan data hasil survei. Lima, membagikan link Google Drive kepada pihak terkait di unit kerja. Sekian video laporan aktualisasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo Sobat CPNS, berikut video laporan aktualisasi dari saya, Adiyuta Putri Alam Nasution SKM, yang berjudul Paku Tandu, Peningkatan Kunjungan Balita ke Posyandu di UPTD Puskesmas Singosari Kota Pematang Siantar. Selamat datang di unit kerja saya, yaitu UPTD Puskesmas Singosari Kota Pematang Siantar. Saya adalah seorang calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang bertugas sebagai tenaga penyuluh kesehatan masyarakat, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan. Aktualisasi yang saya lakukan ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi serta langkah konkret dalam meningkatkan kunjungan balita ke posyandu sebagai sebuah upaya krusial dalam menjaga kesehatan dan pertumbuhan optimal generasi penerus bangsa. Harapan saya untuk aktualisasi ini dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam menghadirkan perubahan positif dalam jumlah kunjungan balita ke posyandu. Berikut adalah aktualisasi dari 5 kegiatan kreatif. Yang pertama ada SOWAT Medsos, share info kesehatan ke WhatsApp grup dan media sosial. Yang kedua ada Jelita, gerakan jemput balita oleh kader. Yang ketiga ada City Card, stiker timbangan anak berkarakter. Yang keempat reaktif, reward untuk ibu balita aktif. Dan yang terakhir ada Sikarya, nonton bareng film edukasi kartun anak di posyandu. Nah, untuk kegiatan SOWAT Medsos, berikut manfaat, dampak, dan capaiannya. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait pemilihan materi info kesehatan. Yang kedua, merancang postingan info kesehatan dengan kreatif dan menarik. Yang ketiga, memilih platform atau media sosial yang sesuai dengan segmen sasaran. Dan yang terakhir adalah membagikan atau menyebarluaskan postingan ke WhatsApp grup dan media sosial. Next, untuk kegiatan Jelita, berikut manfaat, dampak, dan capaiannya.
Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor untuk prosedur kegiatan gerakan jemput balita. Yang kedua yaitu pendataan balita yang jarang ke posyandu. Yang ketiga, pembagian tugas ke kader untuk melaksanakan gerakan jemput balita. Dan yang keempat, melaksanakan gerakan jemput balita oleh kader. Kegiatan kreatif yang ketiga adalah city car dengan manfaat, dampak, capaian sebagai berikut. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan adalah: yang pertama, berkonsultasi dengan mentor untuk prosedur pemberian stiker timbangan karakter. Yang kedua, merancang desain karakter yang diminati anak atau balita. Yang ketiga, persiapan produksi stiker karakter untuk ditempel di timbangan. Dan yang keempat, pendistribusian stiker karakter ke posyandu. Nah, kegiatan kreatif yang keempat adalah reaktif dengan manfaat, dampak, capaian sebagai berikut. Tahapan kegiatannya yaitu: yang pertama, berkonsultasi dengan mentor untuk prosedur pemberian reward berupa kartu loyalitas untuk ditukar dengan hadiah kecil. Yang kedua, merancang desain dan produksi kartu loyalitas. Yang ketiga, membagikan kartu loyalitas kepada kader. Dan yang keempat, berkoordinasi dengan kader untuk penyerahan reward atau hadiah kecil untuk ibu balita dengan poin terbanyak. Kegiatan kreatif yang kelima adalah si karya. Berikut manfaat, dampak, dan capaiannya. Tahapan-tahapannya adalah: yang pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait pemilihan jenis film edukasi anak yang diminati. Dan yang kedua, menyebarluaskan informasi melalui kader atau postingan sosial media terkait nonton bareng film edukasi anak. Yang ketiga yaitu mempersiapkan peralatan untuk pemutaran film edukasi anak. Dan tahapan yang keempat adalah melaksanakan pemutaran film edukasi anak di posyandu. Nah, Sobat CPNS, kegiatan aktualisasi dengan judul Paku Tandu, peningkatan kunjungan balita ke posyandu di UPTD Puskesmas Singosari Kota Pematang Siantar telah dilaksanakan dengan usulan 5 kegiatan kreatif dan terlaksana dengan lancar dan baik. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, tentunya memberikan pengetahuan dan pengalaman baru, khususnya untuk unit kerja saya dalam meningkatkan kunjungan balita ke posyandu. Terima kasih sudah menonton. Semoga Sobat CPNS bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Salam sehat, Horas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alimah Nur ST, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2023, angkatan 7, kelompok 1. Pada video ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Perdata PBK, peningkatan pengarsipan data peserta pelatihan berbasis kompetensi di UPTD BLK Panyabungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal. Selamat menyaksikan. Kegiatan yang pertama, kulkasin data, kumpulkan dan klasifikasikan data peserta. Tahapan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua, membuat daftar dokumen yang akan diarsipkan. Tahapan yang ketiga, mengumpulkan dan mengklasifikasikan dokumen peserta.
Output dari kegiatan 1 yaitu dokumen peserta terkumpul dan terklasifikasikan berdasarkan kejuruan. Dapat dilihat pada checklist berikut ini. Kegiatan yang kedua, Skameta, scan dokumen peserta. Tahapan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua, menyiapkan alat dan aplikasi pemindai dokumen. Tahapan yang ketiga, melakukan pemindaian dokumen peserta. Tahapan yang keempat, mengecek hasil pemindaian dan menyimpan sementara di komputer. Output dari kegiatan 2 yaitu hasil scan data peserta tersimpan sementara di komputer. Kegiatan yang ketiga, acidillary, arsipkan di Google Drive. Tahapan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua, melakukan registrasi akun Google Drive. Tahapan yang ketiga, membuat folder penyimpanan di Google Drive. Tahapan yang keempat, mengunggah dokumen yang telah dipindai. Output dari kegiatan ketiga yaitu dokumen peserta tersimpan secara digital di Google Drive. Kegiatan 4, Butata, buat database peserta. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua, menyiapkan aplikasi Microsoft Access. Tahapan yang ketiga, merancang isian database. Tahapan yang keempat, menginput dan mengecek isian data peserta yang telah diinput di Microsoft Access. Output dari kegiatan 4 yaitu adanya database peserta yang telah mengikuti pelatihan, sehingga staf lebih mudah untuk menganalisis siapa-siapa saja yang sudah pernah ikut mendaftar pelatihan. Kegiatan yang kelima, Sipetal, edukasi pengarsipan digital. Tahapan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua, mempersiapkan bahan edukasi.
Tahapan yang ketiga, mengundang rekan kerja untuk mengikuti edukasi. Selanjutnya, tahapan yang keempat, melakukan edukasi terkait pengarsipan digital. Output dari kegiatan 5 yaitu staf teredukasi tentang pengarsipan digital dapat dilihat dari daftar hadir berikut ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video laporan aktualisasi pelatihan dasar CPNS golongan 3 BPSDM Sumatera Utara tahun 2023. Saya, Alexander Bill S. Simanullah Eskop, peserta latsar golongan 3 Angkatan 7 kelompok 1. Pada video kali ini akan mempersembahkan kegiatan aktualisasi saya pada masa habituasi dengan judul Iman Tidak Ada Napas Kita, merupakan akronim dari peningkatan penggunaan media informasi Badan Usaha Milik Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Selamat menyaksikan. Kegiatan yang pertama adalah Mau Bisa, merupakan akronim dari Mutu Badan Usaha Milik Desa. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor terkait pembuatan modul badan usaha milik desa. Tahapan kedua adalah cari referensi materi modul sesuai dengan hasil konsultasi dengan mentor. Tahapan ketiga adalah membuat atau mengerjakan materi modul. Dan tahapan yang terakhir, yang keempat, menyerahkan modul kepada mentor. Kegiatan kedua adalah Dewi Rasa, yang merupakan akronim dari publikasi Facebook bidang pemberdayaan masyarakat. Namun tahapan kegiatannya adalah yang pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait pembuatan Facebook bidang pemberdayaan masyarakat. Tahapan kedua adalah mencari referensi konten sesuai dengan hasil konsultasi dengan mentor. Tahapan yang ketiga adalah membuat Facebook bidang pemberdayaan masyarakat. Dan tahapan yang terakhir yaitu mempublikasikan Facebook di halayak melalui akun-akun sosial media. Kegiatan yang ketiga adalah Lebah Desa, yang merupakan akronim dari Leaflet Badan Usaha Milik Desa. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor terkait pembuatan leaflet. Tahapan yang kedua adalah menyediakan alat dan bahan untuk pembuatan leaflet. Tahapan ketiga adalah merancang konsep leaflet. Tahapan yang keempat yaitu membuat leaflet. Tahapan yang terakhir yang kelima yaitu menyerahkan leaflet kepada mentor.
Kegiatan keempat adalah POSBUMDes yang merupakan akronim dari Poster Badan Usaha Milik Desa. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor terkait pembuatan poster. Tahapan kedua adalah menyediakan alat dan bahan untuk pembuatan poster. Tahapan ketiga adalah merancang konsep poster. Tahapan keempat adalah membuat ataupun mengerjakan poster. Tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir adalah menempelkan poster di dinding ruangan bidang pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang kelima adalah Kado Bumdes, merupakan akronim dari publikasi video badan usaha milik desa. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor terkait pembuatan video. Yang kedua adalah menyediakan alat dan bahan untuk pembuatan video. Yang ketiga adalah merancang konsep video. Yang keempat adalah membuat ataupun mengerjakan video. Berikut adalah sedikit cuplikan dari video hasil dari rekaman saya. Tahapan kelima adalah mempublikasikan video melalui akun sosial media. Tahapan yang keenam adalah laksanakan sosialisasi video ke desa. Demikian video kegiatan saya selama masa habituasi. Semoga dengan adanya laporan dan kegiatan video ini, peningkatan pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara semakin maju. Terima kasih. Horas.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Kembali bersama saya Andrianusa Fedi Bulele SKM, peserta Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 7 Kelompok 1, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Halo Sobat CPNS tahun 2023, selamat datang di UPTD Puskesmas Sapuji Kabupaten Nias. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan habituasi di Puskesmas Kabupaten Nias dengan akronim katanya Pegang Semi Pas. Dengan judul Peningkatan Pengetahuan Tenaga Kesehatan Pemilahan Sampah Medis dan Non-Medis di UPTD Puskesmas Esa Koji Kabupaten Nias. Dalam hal ini, teman-teman, ada beberapa tahapan kegiatan saya dalam habituasi selama kurang lebih 1 bulan di Puskesmas Esa Koji Kabupaten Nias. Inilah profil Puskesmas Esa Koji Kabupaten Nias. Terima kasih. 3, 2, 1, go! Rancangan aktualisasi dan habituasi, kegiatan pertama sisa sosialisasi sampah, kegiatan kedua buta panas, buat alur pengolahan sampah, kegiatan ketiga bulat A, buat label di tempat sampah, kegiatan keempat Jupe tunjuk perawat penanggung jawab, dan kegiatan kelima pesan bias gerakan peduli sampah biar aman. Rancangan aktualisasi dan habituasi, kegiatan pertama sisa sosialisasi sampah. Tahap pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait materi sosialisasi yang akan dilaksanakan. Tahap kedua, mencari referensi materi sosialisasi yang saya laksanakan di UPTD Puskesmas Esa Koji Kabupaten Nias. Tahap ketiga, menyiapkan alat dan bahan sosialisasi yang akan dilaksanakan. Tahapan keempat, melakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan tentang pemilahan sampah medis dan non-medis beserta dampak apabila tidak dilakukan dengan baik pemilahan sampah medis dan non-medis di UPTD Puskesmas Esa Koji Kabupaten Nias. Kegiatan kedua, buta panas buat alur pengelolaan sampah. Tahap pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait alur pengelolaan sampah. Tahapan kedua, merancang konsep alur pengelolaan sampah. Tahap ketiga, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tahapan keempat, memasang atau menempelkan poster di UPTD Puskesmas Esa Koji Kabupaten Nias. Berikut kegiatan pemilahan sampah yang saya lakukan di UPTD Puskesmas Esa Koji Kabupaten Nias. Untuk sampah non-medis, diwadahi dengan plastik berwarna hitam yang meliputi kertas, plastik, pembungkus obat, sisa makanan, daun, dan ranting. Untuk sampah medis diwadahi dengan berwarna kuning yang meliputi kasa, kapas bekas, perban, plaster, masker, handscoon, botol infus, pampers, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk benda tajam diwadahi dengan safety box yang meliputi spuit, ampul, vial, dan alat-alat kesehatan yang lainnya.
Kegiatan ketiga, bulat A, buat label di tempat sampah di UPTD Puskesmas EHO Sahoji. Tahap pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait label tempat sampah di UPTD Puskesmas EHO Sahoji, Kabupaten Nias. Tahap kedua, merancang konsep label di tempat sampah. Tahap ketiga, menyiapkan alat bahan membuat label di tempat sampah. Tahap keempat, menempelkan label di tempat sampah, di mana label warna kuning itu sampah medis, sedangkan label berwarna hitam itu adalah sampah non-medis. Berikut videonya. Kegiatan keempat, Jupe tunjuk perawat penanggung jawab. Tahap pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait perawat penanggung jawab. Tahapan kedua, berkoordinasi dengan kepala ruangan atau kepala penanggung jawab perawat di UPTD Puskesmas EHO Sahoji, Kabupaten Nias. Di sini juga saya memberitahukan bahwa telah menempelkan atau mempublikasikan poster-poster dalam pemilahan sampah yang baik dan benar, beserta dengan poster alur pengelolaan sampah itu sendiri. Dan menjelaskan tentang label, di mana label berwarna kuning untuk sampah medis, sedangkan label berwarna hitam untuk sampah non-medis yang telah saya lengketkan di tempat sampah di UPTD Puskesmas EHO Sahoji, Kabupaten Nias. Tahapan ketiga, menentukan tugas dan tanggung jawab dari perawat dan tenaga kesehatan dalam pemilahan sampah medis dan non-medis di Puskesmas EHO Sahoji, sekaligus dengan berkoordinasi dengan kepala perawat yang ada di Puskesmas EHO Sahoji dan menjelaskan tugas dari perawat tersebut. Tahapan keempat, terpilihnya perawat atau tenaga kesehatan sebagai penanggung jawab. Kegiatan kelima, pesan bias, gerakan peduli sampah biar aman. Tahap pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait gerakan peduli sampah biar aman, sekaligus dengan poster gerakan peduli sampah biar aman. Tahap kedua, menyusun konsep gerakan peduli sampah biar aman, dan berikut contoh gerakan peduli sampah biar aman di UPTD Puskesmas EHO Sahoji, Kabupaten Nias yang dilakukan oleh teman-teman kita di Puskesmas EHO Sahoji, Kabupaten Nias. Tahap ketiga, membuat poster gerakan peduli sampah biar aman. Melalui aplikasi Canva. Tahap keempat, menempelkan atau mempublikasikan poster gerakan peduli sampah biar aman di UPTD Puskesmas EHO Sahoji, Kabupaten Nias. Inovasi tempat penyimpanan sementara sampah medis di UPTD Puskesmas EHO Sahoji, Kabupaten Nias.
Horas, halo semuanya. Berikut laporan aktualisasi dari saya, Andrianti Polisaragi, yang berjudul Tangan Rose, peningkatan pengetahuan pengunjung terkait proses pengadaan di unit kerja pengadaan barang dan jasa Kota Pematang Siantar. Salam dari Kota Siantar, kota yang dikenal dengan Tugu Becaknya. Kantor saya ada di seberang Tugu Becak loh. Selamat datang di UKPBJ Kota Pematang Siantar dan selamat menyaksikan video laporan aktualisasi dari saya. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu pendukung keberhasilan pelaksanaan proses pembangunan di suatu daerah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan proses tertentu dan mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Di UKPBJ Pematang Siantar sendiri masih perlu meningkatkan pengetahuan pengunjung terhadap proses pengadaan itu. Untuk itu, saya mengangkat isu yaitu kurangnya pengetahuan pengunjung terhadap proses pengadaan di UKPBJ Kota Pematang Siantar. Mari kita saksikan rancangan aktualisasi terhadap isu yang Kegiatan yang pertama adalah peluru, tempel alur pendaftaran di ruang tunggu. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, berdiskusi dengan bagian LPSE terkait alur pendaftaran. LPSE adalah layanan pengadaan secara elektronik. Yang ketiga, menyiapkan data atau informasi seputar alur pendaftaran. Dan yang keempat, mempublikasikan alur pendaftaran di ruang tunggu. Berikut output dari kegiatan pertama. Kegiatan yang kedua, busa sirup, buat frequently asked question seputar sirup, sistem informasi rencana umum pengadaan. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, berdiskusi dengan bagian LPSE terkait pertanyaan yang sering diajukan. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi terkait pertanyaan yang sering diajukan oleh OPD mengenai sirup. Yang keempat, merangkum FAQ dalam bentuk dokumen. Berikut output dari kegiatan kedua. Dan ketiga, pulsa, kumpul link YouTube seputar pengadaan. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Dua, berdiskusi dengan bagian LPSE terkait informasi yang dibutuhkan pengunjung. Tiga, mencari referensi tentang LPSE atau pengadaan di YouTube dari akun yang terpercaya. Dan yang keempat, mengumpulkan link YouTube dalam bentuk dokumen.
Berikut output dari kegiatan ketiga. Kegiatan keempat. Panen padi. Tambah pengetahuan pengunjung lewat pesan digital. Tahap yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Dua, memanfaatkan televisi di ruang tunggu untuk menampilkan video edukatif mengenai LPSE atau seputar pengadaan. Tiga, menayangkan video-video edukatif seputar pengadaan. Empat, memastikan bahwa pengunjung dapat mendengar dan melihat dengan jelas video yang ditayangkan. Saya tonton tadi sangat membantu saya dalam melaksanakan pengisian sirup di OPD saya di Badan Kesbangpol Pematang Siantar. Kegiatan kelima, iPod. Arsip informasi seputar pengadaan di Google Drive. Tahap yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Dua, membuat akun Google Drive. Tiga, mengumpulkan data atau informasi yang telah dibuat. Empat, menyimpan data atau informasi tersebut ke dalam Google Drive sebagai arsip yang dapat diakses oleh pengguna. Berikut output dari kegiatan yang kelima. Demikianlah laporan aktualisasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di laporan aktualisasi pelatihan dasar CPNS BPSDM Sumatera Utara tahun 2023. Perkenalkan, saya Agustina Elvira Simbolon Escape Nurse, peserta Latsar CPNS BPSDM Sumatera Utara tahun 2023, golongan 3, angkatan 7, kelompok 1. Saya adalah perawat ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung merupakan rumah sakit umum daerah kelas B yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang terletak di wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Adapun judul aktualisasi saya yaitu Katun Seikat. Peningkatan pengetahuan pasien dan pengunjung tentang etika batuk di ruang flamboyan RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan 5 kegiatan kreatif yaitu pertama, lobak, lembar observasi pengetahuan tentang etika batuk. 2. Siletak, publikasi leaflet edukasi etika batuk. 3.
peta, penyuluhan tentang etika batuk. 4. Pokat, publikasi poster tentang etika batuk. 5. Nobar tiba, nonton bareng video edukasi etika batuk. Adapun kegiatan yang pertama yaitu LOBAK, lembar observasi pengetahuan tentang etika batuk, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Pertama, berkonsultasi dengan mentor membuat lembar observasi. Kedua, menyusun daftar pertanyaan yang akan dilampirkan di lembar observasi. Ketiga, membuat lembar observasi dalam bentuk Google Form. Keempat, membagikan lembar observasi melalui Google Form. Kegiatan yang kedua yaitu Siletak, publikasi leaflet edukasi etika batuk, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Pertama, berkonsultasi dengan mentor dalam pembuatan leaflet. Kedua, mencari literatur tentang etika batuk. Ketiga, membuat dan mendesain leaflet. Keempat, mencetak leaflet untuk dibagikan kepada pasien. Kegiatan yang ketiga yaitu peta, penyuluhan tentang etika batuk, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait penyuluhan kesehatan tentang etika batuk. 2. Menyiapkan bahan untuk penyuluhan etika batuk. 3. Membagikan leaflet kepada pasien. 4. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada pasien dan pengunjung tentang etika batuk. Kegiatan yang keempat yaitu Pokat, publikasi poster etika batuk, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Pertama, berkonsultasi dengan mentor dalam pembuatan poster. Kedua, mencari literatur tentang etika batuk. Ketiga, membuat dan mendesain poster. Keempat, mencetak dan mempublikasikan poster. Kegiatan yang kelima yaitu Nobar Tiba, nonton bareng video edukasi etika batuk, dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan menonton video. Kedua, menyiapkan video yang akan ditonton bersama pasien dan pengunjung. Ketiga, melaksanakan kegiatan menonton video edukasi. Keempat, membagikan video kepada pasien dan pengunjung melalui media sosial. Demikian laporan aktualisasi saya. Terima kasih telah menonton. Nah, demikianlah pameran virtual produk video dari kami. Kami ucapkan terima kasih.